untuk teman-teman bisa belajar lagi dan bisa melihat apa yang sudah kita berikan hari ini untuk pembelajaran di kemudian hari ya. Robi hadir, ada Tommy hadir, hadir Pak, ada Fikri. Yang lain mana nih? Ada Kristina juga hadir. Oke, hadir. Ada Aisyah. Ada berapa orang nih yang baru join nih, teman-teman kita yang baru join nih? Baru 18 orang ya. Itu boleh dulu kita sapa-sapa dulu ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Hari ini ada Talia, ada Yana, Priza, Yohana. Oke. Hari ini kita akan ngebahas tentang rahasia entry dengan candlestick ya. Ini rahasia entry dengan candlestick ini adalah sebuah secret atau sebuah rahasia untuk teman-teman bisa entry, eh, bisa saya bilang ya, ketika ini terjadi teman-teman entry-nya itu no floating gitu loh. Kita hadir, Lili hadir. Halo investor Pak, halo Bu Lili Suryani, selamat datang di batch kedua kita ya, batch kedua kita untuk pembahasan candlestick Bu. Ini kita belum selesai Bu untuk candlestick aja. Priza hadir, oke. Selamat datang teman-teman yang udah bergabung ya. So kita boleh lanjut ya, Johanna hadir, oke. Kita boleh lanjut. Rahasia entry dengan candlestick ya. Nah, sebelumnya kita kan udah bahas nih bahwa candlestick itu merupakan indikator terbaik ya di trading forex. Ya, trading forex bukan trading forex aja, semua di saham, di cryptocurrency, di forex, semua basic dari candlestick ini itu merupakan indikator atau arah pasar yang valid. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mahamin aja tentang candlestick ini ya, paham gitu tentang candlestick, candlestick itu mau bagaimana, di arahnya mau kemana, itu Bapak Ibu nggak perlu trading pakai indikator sebenarnya. Cukup dengan candlestick aja ya, itu kita udah bisa trading gitu. Nah, rahasia trading dengan candlestick itu ada dua ya. Yang pertama adalah rahasia trading menggunakan buy stop. Yang pertama adalah rahasia trading dengan candlestick menggunakan buy stop. Yang kedua adalah menggunakan uh, limit order ya, limit order. Nah, apa itu buy stop dan limit order? Ya, nanti kita akan jelaskan, oke? Nah, kita bahas dulu tentang rahasia entry candlestick. Candlestick yang kita bahas kemarin itu adalah indikator sebuah tren ya. Jadi kita bisa masuk melalui konfirmasi candlestick. Next, apa sih konfirmasinya? Itu yang pertama adalah candlestick harami. Ini adalah Bapak Ibu, saya disclaimer dulu ya. Ini merupakan candlestick favorit saya. Dan ini punya win rate itu bagus banget, 60, 70, 80%. Bahkan bisa 90%. Tergantung keadaan pasar ya. Pokoknya ini udah di atas 50% dan Bapak Ibu bisa Ini yang backtest kemarin. sendiri di pasar-pasar ya. Pasar modal ya, pasar saham, pasar Arah. forex. Itu Bapak Ibu bisa coba sendiri untuk mempelajarinya ya. Ini masalah backtest, masalah probabilitas ini bagus banget. Oke, yang pertama adalah candlestick harami ya. Candlestick harami ini adalah sebuah indikasi ya, sebuah indikasi bahwa tren dalam satu tren itu mengalami yang namanya pelemahan. Oke. Ini mengalami yang namanya pelemahan atau mengalami pembalikan. Oke. Kalau ini bearish harami ya. Kita bisa lihat dulu sini. Ini adalah bearish harami. Jadi ketika harga naik, terjadi bearish harami, maka besar kemungkinan harga akan turun. Oke. Besar kemungkinan harga akan turun. Lalu bagaimana kita entry menggunakan bearish harami? Ya, itu cukup simple. Jadi kita cukup tahu aja nih bagaimana bentuk dari candle harami itu. Ya, candle harami itu pasti kayak gini. Dia punya badan besar, ya, lalu ditutup dengan satu candle merah, lalu next candle itu pasti merah, gitu. Sorry, seperti ini. Ya, next candle pasti merah. Kalau next candlenya merah, Bapak Ibu itu bisa entry sell, ya. Tapi kalau misal next candlenya hijau, Bapak Ibu jangan entry sell. Kenapa? Karena syaratnya harus merah, ya. Contohnya seperti ini. Kita gambar-gambar biar enak. Kita gambar-gambar. Siapa yang suka gambar-gambar? Kita gambar-gambar di biar mana? SPX. Ini SPX sudah kosong ya. S&P 500. Oke. Ini kita gambar. Contoh. Syarat terjadi bearish harami. Kita ingat lagi. Bearish harami itu seperti ini ya. Bearish harami seperti ini. Ya, harus hijau terus merah-merah. Ini biasa terjadi di struktur atau yang biasa kita sebut dengan area resisten. Misal seperti ini. Ada resisten misal di sini ya. Ini ada resisten ya. Harga mengalami kenaikan gitu ya.
sampai ke sini. Lalu di sini ya, di area resisten ini ada namanya candle harami nanti ya. Candle harami seperti apa? Seperti ini. Dia bakal ada bearish besar seperti ini ya. Terus dia punya wick ya. Dia atau punya shadow kecil. Terus dia punya shadow kecil lagi ya di sini ya. Saya pernah profit pakai candle ini Pak. Bu Lili Suryani. Sama kita Bu, ini candle favorit saya soalnya. Ya, ini candle favorit saya untuk entry Harami. Ya, ini salah satu candlestick yang hampir semua trader-trader profesional mereka pakai. Dengan ini aja kita udah bisa tahu arah pasar. So, ini adalah yang warna hijaunya ya. Ini warna hijaunya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat yang ini warna hijaunya. Nextnya bakal ditutup dengan candle merah seperti ini. Dia bakal ditutup dengan candle merah seperti ini. Ya, ini kita warnanya aja warna merah. Ya, jadi kita bisa lihat ini ada candle merah seperti ini. Lalu dia punya badan juga seperti ini kecil, gitu. Nah ini uh, bebas, candle merahnya mau doji, mau apa pokoknya dia candle merah. Dan close-nya juga di bawah ini, di bawah area resistance. Kita harus gambarin dulu. Bapak Ibu kita harus tahu dulu ya, polanya itu nanti seperti apa. Jadi kita nggak salah untuk menentukan ini harami valid atau tidak. Ya, ini area resistance ya, area 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 atas ya. Di sini, nah nextnya candle merah ya. Kita bisa lihat ini candle merahnya. Dan biasanya ketika candle merah ini terjadi, ya Bapak Ibu ya, ini langsung next candle-nya langsung turun seperti ini. Tuh, ya. Nah, candle turun seperti ini, dia bebas. Ya candle turun ini bisa ada shadow-nya, ya bisa nggak ada shadow-nya. Yang penting apa? Yang penting harga lewat dari badan candle sebelumnya, badan candle hijau sebelumnya gitu. Ini kan badan candlenya nih, yang warna hijau tadi. Ya, candle yang keduanya ini, yang merah yang kedua ini dia harus lewat, ya. Jadi ketika ini lewat Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi bahwa ini adalah candlestick harami, ya. Dan ini punya probabilitas di atas 70% ya, Bapak Ibu. So, kalau ini udah terjadi dan terjadi di time frame besar, Bapak Ibu bisa entry. Jadi ketika harga seperti ini, ya, ketika harga seperti ini dan terkonfirmasi bahwa terjadi yang namanya harami candlestick di sini, Bapak Ibu bisa langsung entry sell. Ya. Kita bisa entry sell di mana? Di sini. Ketika penutupan candle contohnya. Ya. Ketika penutupan candle bisa kita entry sell. Targetnya kemana? Ke area support. Lalu ini adalah take profit. Ya. Ini adalah area take profit. Ya. Nah, ini area take profit kita bisa di bawah sini Bapak Ibu. Dan ini jauh banget. Biasanya sekali terjadi, ini bisa membawa keuntungan yang besar bagi investor ya. Lalu SL-nya di mana? Stop loss kita letakkan ya, atau area exit kita ya untuk kerugian itu kita letak di atas sini. Di sini kan ada shadow nih Bapak Ibu, dan di shadow-nya ini berada dekat resistance. Biasanya saya pribadi, saya meletakkan SL ya, stop loss di atas shadow-nya ini, gitu. Jadi ketika harga close ke sini, ya kemungkinan besar harga nanti akan seperti ini. Dia akan turun terus sampai mencapai level area di bawah seperti ini. Ya, sudah cukup jelas Bapak Ibu untuk candle haraminya. Ini untuk bearish harami ya. Bearish harami ini dia punya struktur seperti ini. Dia punya konfirmasi nanti bakal seperti ini. Ya, sudah cukup jelas ya. Dan di sini adalah area entry kita di area area penutupan. Ya, ini adalah area entry kita. So kita mau kita lihat langsung ke chart ya. Kita bisa langsung lihat ke chart. Oke, kita lihat ke chart. Biar biar langsung belajar kita gitu. Mana dia ya? Hmm, nih, nah ini Ibu Salami nih. Ini kita cari yang dari Salami. Dimas Ganteng. Kita bisa cari yang namanya dari Salami. Dari Salami. Nah, nih, enggak valid sih, kurang. Kita cari dulu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ini dia. Nih, nih, oke. Ini adalah Beris Harami ya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada yang namanya resistance ya. Kita bisa lihat harga resistance. Ini udah pasti. Ini pasti terjadi gara-gara news. Ini kita nggak hitung. Friday 03 Mei. Ya. Bisa, oh jatuh kok kayak mana? Um, bisa Ya, saya kok lihat. ditanya jatuh kok kayak mana? Bentar.
Baterai lowbat pula. Casnya lambat ah. Hmm, Sama sengkok. coba kita coba. Suaranya tolong di mute ya. Iya, ini untuk Mas, mana dia? Boleh ditolong di mute dulu Mas, ininya mic-nya untuk Mas Heru Irawan. Ya, boleh tolong untuk di mute dulu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita ya. Di sini ada yang namanya resistance. Ya, kenapa ini bukan resistance, Pak? Gitu loh. Kenapa ini bukan resistance? Karena ini terjadi saat NFP. Teman-teman bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ini terjadi di 03 Mei, hari Jumat. Sudah pasti ada apa? Sudah pasti ada yang namanya NFP ya. Jadi ini kita nggak hitung. Kita hitungnya apa? Setelah NFP ya. Setelah NFP itu biasanya baru terjadi yang namanya support resistance. Ketika area resistance ini terjadi dan harga ya di sini kita bisa lihat harganya close ya, close di bawah sini. Sorry. Harganya close di bawah sini ya. Harganya close di bawah resisten kita. Lalu di sini ada terbentuk konfirmasi candle harami gitu. Kita bisa lihat nih ya, hijau, merah, lalu merah. Dan merah itu bukan engulfing tapi seperti ini ya. So, teman-teman ketika harga terjadi seperti ini dan ini close di sini ya, teman-teman ya, Bapak Ibu bisa langsung sell gitu. Sellnya di sini aja. Sell di sini ya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di atas ini. Di daerah saya bilang tadi, daerah shadow-nya. Kita bisa lihat pergerakan harga lumayan sampai ke bawah, sampai ke supportnya lagi. Mana ada support? Ini dia, ada support. Jadi dengan mengkonfirmasi dengan adanya bearish harami seperti ini sudah memberikan keuntungan yang cukup gitu loh untuk Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat lagi nih, ini seperti ini ya, bearish harami dan ini seperti ini, ya. Bisa ini kita bisa lihat ya. Di sini ada bearish harami, oke, dan ini sudah valid close di bawah resistance ya, seperti kita gambar tadi, lalu ada bearish harami, oke. Dan ini memberikan risk to reward yang bagus 1:2 ketika Bapak Ibu trading ya, ketika Bapak Ibu trading menggunakan yang namanya candlestick confirmation seperti ini ya, itu rulesnya wajib RR atau risk to reward atau yang kita biasa sebut dengan namanya resiko berbanding keuntungan itu minimal 1:1. Ya kalau bisa RR-nya 1:2 ya. Satunya apa? Satu untuk stop loss, dua untuk take profit gitu. Jadi ini memberikan Bapak Ibu keuntungan yang lebih banyak ketika terjadi yang namanya kerugian gitu. Kalau misal Bapak Ibu rugi 10 ya, tetapi sekalinya profit itu bisa dapat 20 gitu. Yang 10 tadi udah ke cover, lalu kita profit 10 lagi gitu. Ya kan? Jadi ini enak banget. Kita mau pakai risk to reward tuh 1:2 aja gitu. Gak usah 1:10 kayak kita tadi siang gitu. Kita tadi siang tuh kita profit 1:10. Itu ada cara yang nanti kita bahas. Oke. Okay? Next. Ini untuk candlestick harami yang bearish ya. Dan ini yang bullish harami. Ya, sama aja gitu. Bullish harami sama aja. Tadi kita dapat tuh bullish haraminya di mana ya? Bullish haraminya di um, bullish harami. Ah, nih bullish harami ya. Ini kalau kita turunin ke H4 ya. H4 ya. Ini bakal kelihatan ada area key level atau area support di sini ya. Di sini ada area support, kita bisa lihat. Ini jelas banget ketika harga nyampe titik ini, harga mantul, mantul, breakout, mantul, breakout, mantul gitu. Oke. So ini adalah area support kita Bapak Ibu. Ya. Yang kita tunggu adalah terjadinya candlestick harami bullish ya. Kita bisa lihat di H1. Kita bisa turunkan seperti ini. Nah, ini untuk mengkonfirmasi bahwa area support kita tuh benar-benar bagus. Nah, ini area support nih. Ya, kita bisa lihat di sini tuh sampai ke sini ini adalah area support. Ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan area support kita. Saya biasanya kasih warna abu-abu agar enak. Tuh. Ketika candle H1-nya close ya, kita bisa lihat candle H1-nya close ya. Di atas ini, di atas support, kembali lagi saya ingatkan. Kalau bearish di bawah resistance, kalau bullish di atas support ya. Ketika harga close di atas support seperti ini, ya Bapak Ibu bisa lihat merah, hijau, nextnya harus hijau gitu. Ketika nextnya hijau seperti ini dan terjadi ya candle melewati area candle yang warna merah sebelumnya, candle close, Bapak Ibu langsung buy aja. Langsung buy. Lo Pak stop lossnya di mana? Sama. Saya ingatkan lagi seperti tadi. Di bawah dari
shadow atau wick-nya yang ini. Ya, kita garis. Bisa kita garis di sini. Nah, di sini. Kita letak di bawah sini sedikit. Nah, jadi ini Bapak Ibu meresikokan, sorry. Bapak Ibu itu meresikokan sekitar 18 pips atau sekitar kalau Bapak Ibu open satu lot ya. Kalau Bapak Ibu open satu lot itu Bapak Ibu ruginya cuma $18 gitu. 180 dolar gitu kalau opennya satu lot. Tetapi Bapak Ibu bisa untung sekitar ya 40 kalau kita makskan itu bisa sampai 70 ya. Jadi kita bisa ambil conclusion atau kita ambil bisa kesimpulannya bahwa dengan menggunakan candlestick confirmation ini untuk entry, Bapak Ibu ya itu meresikokan resikonya itu 20 dolar kita open satu lot resiko satu lot itu sama dengan 200 ya dolar. Tapi untuk rewardnya ya atau keuntungan ya reward aja kita reward satu lot itu Bapak Ibu bisa claim itu sekitar eh, sekitar 70 berarti seperti gini berarti kita bisa klaim sekitar 70 berarti ada 700. Nah idealnya pakai TPSL berapa poin Pak kalau di XAU? Ideal TPSL di XAU itu Bu Lili itu 50 Bu Lili, 50 SL ya. Kalau Bu Lili masih uh, backtest ya atau bahasanya menguji satu cara atau suatu metode itu 50 sih itu oke. 30 pips atau 3 poin ya. 3 poin sampai 5 poin aja Bu. Enggak. 5 poin, Bu. 5 poin. 50 itu 50 pipsnya gitu. Nanti kita bahas tentang pips dan poin ya. Pembeda pips dan poin itu bagaimana. Kita bahas pakai poin aja. Jadi untuk SL-nya ya itu biasanya 5 poin ya. 3 sampai 5 poin. Itu yang aman. Dan Ibu mainnya jangan di malam, jangan pasar pasar Amerika. Ibu mainnya siang aja gitu. Karena pasar Amerika itu kan volatile tuh. Harganya naik turun. Nah, ketika harga lagi naik turun itu mau nggak mau itu stop lossnya kita naikin juga Bu gitu loh. Untuk apa? Untuk menghindari namanya spekulan-spekulan tadi gitu loh. Ketika udah oke 5 poinnya. Iya betul Bu. Ketika harga masuk ya kita kita tempatkan ya SL kita 50. 50 piece atau 5 poin ya. Kita targetin 5 poin aja. Kalau kayak gini kita SL kita ya 2 poin ya. 18 gitu. Berarti 2 poin. Kita lossnya 200 tapi TP-nya 700 worth it nggak? Gitu. Ya worth it dong. Misalnya sebelumnya saya udah kalah nih, saya udah kalah 3 kali, nah, kan saya udah kalah 3 kali. Berarti 3 kali lossnya berapa cuman? 3 kali 2 tuh 600 misalnya, minus 600 dolar misalnya. Tapi sekali profit itu plus 700 tuh. Berarti kita masih untung 100 dolar gitu. Ini kan ujung-ujungnya plus gitu. Jadi untuk Bapak Ibu jangan pernah takut yang namanya stop loss gitu. Stop loss itu menyelamatkan margin kita, menyelamatkan keuangan kita gitu, menyelamatkan yang namanya modal kita. Jangan pernah takut untuk kena stop loss. Jadi ketika stop loss, rehat sebentar, kita cari setup lagi, entry lagi gitu. Jangan buru-buru. Ketika stop loss langsung entry, jangan. Sabar dulu. Contohnya seperti ini, ya. Ketika kita loss 600 ya, 3 kali loh kita lossnya ini, 3 kali kita lossnya ini, ya. Tapi sekali untung ke cover semuanya, kita dapat lagi keuntungan 100 dolar gitu. 1 juta lagi, worth it dong gitu. Inilah gunanya yang disebut dengan RR atau yang disebut dengan risk ratio. Contoh seperti apa? Contoh seperti kayak tadi lah. Tadi kita kan sell tuh XAU tuh, kita sell di sini nih short ya. Kita short XAU tuh di sini banget nih ya. Dan untuk SL-nya kita kita tempatkan di sini ya. Kita SL 30 pips aja, tapi kita TP-nya berapa? 200. Kalau Bapak Ibu yang udah masuk ke Telegram kita, yang udah masuk ke WA edukasi kita, Bapak Ibu udah pasti tahu tadi siang itu kita TP sekitar 220 poin gitu loh. Kita TP 20 poin dengan meresikokan cuma 30 poin gitu. Resiko kita 3 poin. Ketika kita loss ya, 3 poin itu berapa? Satu lot ya. Kita pakai satu lot, 300 dolar misalnya. Minus ya. Tetapi ketika kita profit ya, profitnya itu 20 poin satu lot. Profit satu lot 20 poin itu berapa? Ya, kita bisa bisa kaliin berarti satu lot berarti sekitar 2000 gitu. Oh saya ternyata sebelumnya loss sampai 7 kali, loss sampai 5 kali di XAU gitu, SL 5 kali, tapi sekali profit, lihat aja. Sekali profit to cover dong semuanya. Ini pentingnya kita memahami yang namanya risk ratio gitu loh. Gitu, ini kita paham yang namanya risk to reward gitu. Dan risk to reward ini bisa kita ambil dari apa? Dari pola candlestick tadi gitu.
seperti ini ada harami kan, berarti harga masih cenderung turun. Ketika harga balik lagi ke area haraminya itu, kita entry sell gitu loh. Next. Oke. Nah, ini untuk bullish bearish engulfing ya. Bullish bearish engulfing itu udah saya jelasin lah. Karena ini termasuk pola favorit saya juga. Ini bullish bearish engulfing ini ya kita kembali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu ya. Untuk bullish bearish engulfing itu ketika terjadi area retrace atau area baliknya itu ya, bentar kita gambar-gambar lagi biar enak. Kita gambar-gambar lagi. Masuk kita SPX, mana SPX kita? SPX. Oke, kita turun dulu. Mana dia? Ketika harga ya mencapai area sini, ini adalah merah. Kita bisa lihat ini merah terus turun seperti ini. Ini harga turun ya Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Ketika harga di bawah sini ya terjadi yang namanya candlestick merah ya atau candlestick bearish, lalu ditutup dengan satu candlestick bullish ya. Ini namanya engulfing ya. Satu candle itu nutupin candle sebelumnya ya. Dan terjadi di mana? Terjadi di area support. Ini seperti ini. Support. Oops. Support ya. Nah, ini ada terjadi di area support. Dan ini ada warna hijau ya. Nah, kita buy-nya di mana? Ya, ketika ini terjadi kita buy-nya di mana? Kita lihat di sini ya. Dia harus lebih besar dari sebelumnya. Ini untuk bullish dan begitu juga untuk bearish. Dia merahnya, kalau bearish kan artinya turun tuh Bu ya, sama Bapak kalian dan teman-teman. Kalau bearish kan artinya turun. Kalau turun berarti candlenya merah. Nah, kalau candlenya merah ya, kalau dia untuk bearish dengan pola candlestick bearish engulfing, dia merahnya harus lebih besar dari hijau sebelumnya gitu loh. Oke? Ketika ini terjadi, harga mencapai support dan terjadi yang namanya bullish engulfing seperti ini, kita bisa open buy gitu. Oh, ternyata dia ada ini Pak, ada shadow, ya ada wick gitu. Oke, di sini ada wicknya gitu. Nggak apa-apa, ini supportnya. Di sini ada wicknya ternyata, ya nggak apa-apa. Ini wicknya wick merah gitu loh kan. Terus di atas juga ada namanya wick merah seperti ini. Tuh. Lalu harga kayak gini gitu kan, full body gitu. Tapi itu bisa entry, langsung buy di mana? Buy di sini bisa. Kita buy-nya di sini. Ya. SL di mana? Saya seperti biasa saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu ketika kita main yang namanya konfirmasi candlestick, selalulah SL diletak di bawah area shadow. Ya. Ketika yang terjadi ya Bapak Ibu bisa buy di sini, lalu TP-nya di sini. Ya, ketika ini terjadi kemungkinan besar harga bakal seperti ini. Ini adalah candle hijau, ini candle hijau. Ups, ini candle hijau. Ya, nah lalu TP gitu. Ini adalah untuk bullish gitu. Ada pertanyaan nggak? Oh ya, sebentar. Ketika bullish engulfing ini terjadi, biasanya saya pribadi itu akan mencari area 50%. Ya, maksudnya area 50% itu bagaimana? Ini adalah jarang ya edukator-edukator di luar sana memberitahu bahwa rahasia cara trading candlestick engulfing ini seperti apa. Kalau saya pribadi ya, dan ini saya udah backtest ya sampai tahun 2000-an sampai tahun 90-an. Ini selalu sama polanya. Ketika bullish engulfing seperti ini terjadi, Bapak Ibu cukup menandai area tengahnya mana gitu. Oh, ternyata dia ada shadow area tengahnya mana? Dibagi dua aja Bapak Ibu, atas ke bawah, bagi tengah. Ini adalah area 50%. Biasanya harga tuh retrace ke bawah dulu ke 50% ya. Gitu. Ada yang ini, ada yang bingung. Jadi ketika harga close kayak gini, dia bukan langsung hijau kayak gini rata-rata Bapak Ibu. Dia bukan langsung hijau, tetapi dia apa? Dia biasanya harga sini kebuka, dia bakal retrace dulu ke bawah ke sini, ya. Tapi dia bakal tutup hijau seperti ini nanti. Ya. Siapa yang udah sadar seperti ini kalau sering pakai bullish engulfing pasti sadar. Ya, kayak gini. Tuh, dia pasti itu close bullish, tapi dia retrace dulu ke bawah. Nah, untuk mencari entry yang baik, tunggu aja dia di area 50% ya. Entry di area 50%. Kita punya SL bakal lebih kecil gitu ketimbang kita ketika harga close langsung kita buy ya. Area 70 lalu naikin area 50, area 70. Nah, mau kalau buy itu area 7 area 50% atau area 70. Oke, oke, next. Oke, kita lanjut ya. Nah, biasa turun ke 70, 75 dan 50% ya untuk entry idealnya. Ya, ideal entry ada di 75% dan 50% body ya atau badan ya, body candle. Ya, ini ideal entry.
Ketika ini terjadi, biasanya Bapak Ibu akan dapat yang namanya sniper entry. Kalau orang-orang keren biasa panggil sniper entry gitu. Kalau sekali entry, langsung profit gitu. Nggak ada tuh yang dia floating minus dulu. Mau lihat ininya, polanya kita bisa langsung lihat. Ya. Contohnya di mana? Nah, seperti ini. Langsung ketemu gitu. Ini adalah pola bullish engulfing. Terjadi di mana? Terjadi di support. Ya. Dia nggak bisa nembus supportnya ya. Dia masih tertahan oleh area ini. Kalau kita turunkan ke H4 ya. Oke, turunkan H4. Ini satu. Nah, ini dia. Ini ada area support ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, sini ada area support. Nah, ini adalah area support, saya tandain warna hijau ya, area support. Ketika area support terjadi ya, harga yang awalnya seperti ini, di sini kan nggak ada nih, nggak ada yang namanya bullish engulfing ya. Tetapi ada harami. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang namanya harami candlesticks. Tetapi harga retrace dulu ke bawah nih. Inilah gunanya. Bentar. Inilah gunanya ya. Ketika Bapak Ibu melihat di sini kan belum ada nih, yang di sini ya kita tandain ya, kita imajinerkan di sini belum ada ya. Di sini belum ada yang namanya terjadi candlestick. Kita baru lihat ada yang namanya hijau 2 biji seperti ini. Berarti kita bisa bilang kalau ini haram ini. Saya entry buy lah. Bisa. Ketika Bapak Ibu entry buy di sini ya, SL kan tetap di bawah nih, tetap di bawahnya. Nah, inilah gunanya stop loss tuh di bawah area support dan area shadow. Jadi dia nggak kejilat Bapak Ibu ya. Nih, sampai sini dia naik lagi gitu. Oke, inilah gunanya. Langsung saya berikan case-nya ya di pasar seperti apa. Kenapa saya bilang tempatkan stop loss di bawah area shadow dari candle. Ya, candle konfirmasinya paling rendah itu di mana kalau untuk buy dan paling tinggi itu di mana untuk sell. Oke. Dan ternyata oke lah Bapak Ibu miss yang namanya harami ini. Ternyata balik lagi harga ke area support dan terjadi yang namanya area area lagi kan konfirmasi candle bullish ya. Ini adalah bullish engulfing. Bapak Ibu bisa lihat ini bullishnya. Badan hijau lebih besar daripada badan merahnya ya. Ketika ini terjadi close ya. Close, ingat, dia harus close dulu. Ketika ini terjadi dan close, Bapak Ibu cari 50%-nya. 50% itu di mana? Ya kita tandain aja ini harga tertinggi bullish engulfingnya, ini harga terendah bullish engulfingnya ya. Bagi dua Bapak Ibu, bagi dua. Ini dia. Ya, entry di 50% ya. Entry dia di 50, entry kita di 50% ya. Ya, stop lossnya di mana? Di bawah sini. Kecil banget, stop lossnya kecil banget. Ya, SL kecil banget. TP-nya bisa lihat nih sampai ke atas nih. Sampai ke sini bisa nih. Ya. Inilah gunanya kalau kita pakai bullish engulfing gitu. Bagaimana ternyata harga balik lagi ke bawah? Ya udah berarti bullish engulfingnya gagal. Kenapa? Karena ditutup dengan candlestick berikutnya. Kalau bullish engulfingnya berhasil, itu biasanya tuh nggak ada chance untuk harga turun lagi ke Bapak Ibu. Jadi buat harga pasti naik-naik terus gitu. Jadi saya lihat kan bullish engulfing, harami itu dia punya power tuh yang bagus gitu untuk kita trading di pasar. Oke. Sejauh ini stop lossnya ya untuk kita tandain kita saya ulang lagi ya. Ya ini summary kita ya. Summary kita hari ini ya. Yang pertama itu adalah saya mau pulang kerja dulu. Terima kasih umumnya nanti saya mau ajak teman saya. Terima kasih Bu Lili Suryani ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan Bu. Saya tunggu juga nanti Ibu datang ke kantor ya. Sampai ketemu di kantor Bu. Gitu. Oke, kita bahas untuk summary kita hari ini. Oke, yang pertama itu ada namanya candle itu ya wajib close. Ya. Kalau kita mau cari candle konfirmasi itu wajib close. Ya. Candle wajib close atau tutup. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah ini dua aja nih Bapak Ibu ya. Tiga sih, tiga. Dua ini adalah stop loss atau SL itu di bawah atau di atas. Di bawah shadow, shadow ya oke. Untuk buy, vice versa. Apa gimana maksudnya? Dan kebalikannya, dan kebalikannya. Nah, jadi kalau misalnya untuk buy dia di bawah shadow dan untuk sell dia di atas shadow. Oke. Lalu untuk khusus candle engulfing ya, engulfing itu engulfing ideal entry itu 75% dari 75% atau 50% 50% dari body candle. Nah, ini udah cukup banget nih. Ini adalah summary kita ya untuk hari ini. Ini
Bapak Ibu cukup pahamin aja dua jenis candle ini. Engulfing satu ya, bearish bullish, lalu harami udah. Dua candle ini aja ya. Mainnya di time frame berapa, Pak? Nah gitu. Mainnya di time frame H1 aja. H1 kita main. Time frame H1 itu bagus banget untuk trading intraday ya. Untuk Bapak Ibu yang banyak kesibukan, yang nggak mau main scalping, yang mau entry, saya pasang stop loss, saya pasang TP, saya mau jalan-jalan sama keluarga gitu ya. Ini cocok banget mainnya di H1. Oke. Pasang stop loss, pasang TP, candle wajib close, SL di bawah shadow untuk buy dan kebalikannya yaitu di atas shadow untuk sell. Engulfing ideal entry-nya itu ada di 75% atau 50% dari body candle. Engulfing tadi gitu. Oke. Nah, sudah cukup teman-teman, itulah rahasia untuk entry di candlestick ya, menggunakan entry menggunakan konfirmasi candlestick. Nah, itu yang penting. Ada pertanyaan untuk Bapak Ibu itu bisa langsung dilempar di meeting chat ya. Bisa langsung dilempar di meeting chat atau berkabar di meeting chat, ada yang mau dihidupkan mic-nya atau bagaimana boleh ya. Ini adalah materi kita hari ini. So, dengan ini aja Bapak Ibu tidak perlu untuk menggunakan yang namanya indikator. Terus Bapak Ibu cukup membutuhkan yang namanya support resistance ya. Indikator selalu penting ya. Indikator selalu penting untuk Bapak Ibu yang baru belajar, tetapi kalau Bapak Ibu sudah merasa yakin dengan satu teknik saja ya, sudah yakin dengan probabilitas ya udah main trading ini aja, main trading pakai candlestick aja. Dan teman-teman saya ya, mentor-mentor di luar sana banyak yang trading hanya pakai candlestick gitu. Dan mereka bisa vertikal gitu. Ada pertanyaan tuh Bapak Ibu semua ya? Ya Mas Heru kayaknya ada pertanyaan. Ini kita trading santai aja pakai support resistance candlestick udah. Entry, TP, main probabilitas ya. Main risk to reward. Mantap Pak. Ya, terima kasih Pak Fikri. Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Oke, kita masih ada sekitar 5 menit lagi ya. Ya, kita masih ada 5 menit lagi. Udah sekitar 1% lah. Oke, yang mau bertanya sebelum kita tutup. Oke. Nah, oke. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah hadir, yang udah meluangkan waktunya Bapak Ibu ya, calon investor dan investor Menara Emas Pekanbaru ya. Makasih. Ini Pak Fetiar Pak Fetiar ini itu mau bertanya bagaimana? Enggak mau ngucapin terima kasih aja Pak Yoga. Oh iya, oh Pak Pepen ya. Terima kasih Pak Pepen. Ini Pak Pepen juga salah satu mentor kita juga ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau belajar sama Pak Pepen, teknik bagaimana mempertahankan modal tuh beliau bagus banget ya. So, ini adalah merupakan materi kita. eh, Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, oke, oke. Berarti kita tutup ya. Kita tutup ya untuk hari ini ya. Saya berterima kasih untuk Bapak Ibu semua, calon investor dan investor PT Menara Mas Pekanbaru ya. Mengucapkan terima kasih dari saya ya, analis dan tim analis dari PT Menara Mas Futures Pekanbaru. Sampai jumpa di batch-batch selanjutnya, dan untuk Bapak Ibu ya yang di sini petunjuk Pak rekomendasi tren market minggu ini. Tren market minggu ini saya suka banget nih. Kalau bahas-bahas kayak gini saya suka. Kenapa? Minggu ini Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya, ini kita kasih waktu sekitar 5 menit aja. Apa nih tren apa XAU? Kita lihat dari time frame 4 aja ya. Kita lihat dari time frame 4 ya. Bapak Ibu, dari bentukan ini aja ya, kita udah sell ya, Gold Coach. Oke. Kita udah sell ya, udah down ya sell kita ya. Tadi udah kita lempar ke ini ke Telegram, kita udah down sell ya 200. Dan Bapak Ibu yang udah masuk ke Telegram atau di WA edukasi kita, ini udah down TP. Oke. So, dan untuk hari ini kita udah sepertinya udah selesai untuk trading ya di hari ini. Kita lanjut besok ya, karena udah profit Bapak Ibu. Kita profit 200 pip hari ini ya. Luar biasa. Pakai apa? Pakai teknik bank order ya. Nanti kita belajar. Nah, untuk minggu ini ya kita bisa lihat bahwa ini adalah area konsolidasi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa gue ke depannya akan konsolidasi. Itu yang pertama. Kenapa saya nggak saya bisa
CFTC, kita pakai CFTC ya. Ini merupakan data COT ya. Ini data COT ini adalah data dari komersial dan non komersial ya, yang melakukan trading di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu bisa update datanya di sini ya. Bank participation report, nah commitment of trader. Ini dia. Kita bisa lihat manipulation commodity. Kita bisa lihat komoditinya ya, karena kita mau trading di gold ya. Kita bisa lihat. Ini ada Gold Commodity Exchange Inc. ya. Kita bisa lihat di sini ya. Total long ya dan shortnya itu lebih banyak apa? Shortnya ya. Kita lebih banyak shortnya di sini ya, di goldnya. Short itu adalah sell, long itu adalah buy. Jadi kita bisa lihat short dan long itu lebih banyak shortnya daripada longnya. Ini in total ya, in total ya. Kalau misalnya non komersial itu apa aja? Non komersial itu bankir, terus ada retail trader ya. Terus kalau komersial itu apa? Komersial itu hedge fund manager ya, sama hedge fund corporation ya. Jadi untuk komersial corporation di Amerika ya, kita bisa lihat di sini mereka melakukan yang namanya penjualan emas itu gede banget, itu 370.000 gitu loh. Ini nominalnya ini 370.000 gitu. Ini 370.000 million ya US dollar gitu, bukan 370.000 US dollar gitu, 370 million ya US dollar. Jadi kita bisa lihat bahwa secara makro ya, ini masih dikuasai oleh bearish sebenarnya. Ya, ini dari data ya Bapak Ibu ya, ini data COT sendiri. Ya, ini bukan kita yang buat, ini the Federal Reserve yang buat. Ini dia shortnya lebih gede daripada longnya. Ya. Tetapi kita bisa lihat juga ya, ada beberapa data utama. Minggu ini itu ada yang namanya NFT. Ya. Dari data COT ini kita udah bisa tahu bahwa gold itu lebih banyak short daripada buy-nya. Tetapi kita lihat ini dia data ini kan keluar tanggal 28 kemarin nih ya. Kita lihat per hari ini harga gold kan naik tuh ya. Dan di sini kita bisa lihat cenderungnya ya, investor ini smart investor akan wait and see dulu gitu. Wait and see, menunggu data apa? Menunggu data NFP keluar ya, tenaga kerjaan sekaligus klaim pengangguran ya, pendapatan per jam. Itu yang ditunggu di hari apa? Di hari Jumat. Makanya Bapak Ibu yang belum registrasi ya, yang belum membuka akunnya, Iya. aja ya, langsung buka aja akunnya, hubungi konsultan-konsultan Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bantu ya, konsultan akan bantu untuk registrasi ya. Kita akan klaim ratusan pips dari NFT besok. Kita udah punya projectionnya harga mau kemana, dan kita akan melakukan trading, live trading di hari Jumat besok. Oke. Dan ini untuk minggu ini saya bisa clearly menyebut, memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa gold masih sideways. Kita yang bisa kita lakukan adalah buy di support di sini ya, area sini ya, kalau kemungkinan besar agak turun ke sini, ya kita buy di sini, kita sell lagi di atas. Untuk harga bakal tajam-tajaman kayak kemarin ya, seperti ini ya, break turun gitu, masih belum kelihatan ya. Ini masih belum kelihatan, ini masih ada potensi sideways di minggu ini. So untuk minggu ini kemungkinan besar untuk Bapak Ibu yang trading ya di minggu ini itu buy-nya itu di support ini aja. Ini kita ada support nih. Dan ini saya sudah lempar ya ke grup edukasi ya. Area supportnya di mana-mana aja. Ini saya sudah lempar ke area ke grup edukasi. Dan ini ada area demand ya, area permintaan di sini. Ya, ini kemungkinan besar harga bakal di sini-sini aja gitu loh. Sampai apa? Sampai sini nanti dia naik, nanti dia turun lagi, dia naik, nah gitu. Konsolidasi sampai nanti break atas atau dia break bawah. Tergantung data yang keluar nanti hari Jumat. Oke. Kalau saya masih optimis ini data kemungkinan besar bakal bagus ya. Dan harga masih akan turun. Tetapi kita lihat dulu kemungkinan harga mau kemana sesuai dengan data NFT besok. Oke. So, clearly minggu ini sampai NFP ya, itu data dan pergerakan pasar itu cenderung sideways. Ya, terima kasih Bu Ombun atas feedbacknya. Makasih banyak kok. Tidak salah, memang bergabung dengan Mas Mentor Indonesia mantap. Siap Pak Api. Ya. So, kita sudahi untuk hari ini ya. Ini udah 30 menit. Yang setuju besok kita market review, nanti langsung aja ini ya, komen-komen di postingan Instagram Menara Mas Pekanbaru ya. Market review dong, market review dong. Nah gitu. Nanti kita akan market review lagi ya. Teman-teman, market review kita on point semua loh ya. Terus signal-signal kita yang stop loss itu belum ada ya. Dan alhamdulillah masih belum ada untuk yang stop loss signal kita ya, masih bagus signal kita. Kita trading berdasarkan data dan berdasarkan probabilitas ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di
batch selanjutnya ya untuk live trade ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman calon investor dan investor PT Menara Mas Futures Pekanbaru yang sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di batch selanjutnya. Terima kasih. Saya mewakili manajemen PT Menara Mas Futures Pekanbaru mengucapkan Assalamualaikum, selamat sore, dan sampai jumpa.